wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Arum Rahmadani, biasa dipanggil Ibu Arum. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini adalah hari yang dimana Ibu akan membahas mengenai tentang salah satu pengembangan kompetensi guru BK. Nah, ada materi yang Ibu akan bagikan ke kalian, yaitu jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 1. Nah, apa bedanya tadi? Kata tangannya ya. Oke. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Nah, fokus ya. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Tepuk tangan dulu. Oke. Tumbuhkan resiliensi. Nah, ayo coba bilang sendiri. Baca dengan lantang. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed means akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, selanjutnya ya. Nah, tadi kalian akan melawan siluman Basic Mindset. Apa itu Basic Mindset? Pikiran negatif. Sekarang Ibu mau kasih kalian permainan. Kalian buat menara. Nah, buat menara setinggi mungkin. Nanti akan ada ujian di setiap menara kalian. Buat menara setinggi mungkin ya. Guntingnya. Jadi nanti kita bagi ya. Bikin menara setinggi mungkin. Buat menara setinggi mungkin ya. Kamu sebelah sini nah, supaya bisa kerjasama. Cari tempat yang datar, kalian bikin. Bisa pakai selotip ya. Selotipnya yang tengahnya bagi ya. Nah, Ibu minta tolong. Kita setinggi mungkin ya, kayak gitu ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ya. Silakan solasi supaya kuat. Potong dari sini yang kecil-kecil. Ada yang punya gunting lagi di tasnya? Mana? Tolong bagi temannya. Di sini dulu ada. Pegang ini dulu ya. Ada yang potong solasinya. Ya. Ada yang nyusun gitu. Silakan. Ini setinggi mungkin. Ayo.
Ada yang bikin fondasi, ada yang bikin segitiganya, ada yang bikin garisnya, ada yang potong selatinya. Silakan kerjasama. Ayo, ayo, Bila. Dan di atas itu kasih penumpang kereta. Jangan runcing sekali. Amat baik kayak runcing. Ya, referensinya. Oke, oke. Tunggu ya. Lima menit lagi. Ada yang sudah bangun terus kabur lagi, ada yang sudah bangun, ada yang kabur lagi. Semangat, semangat, bisa semuanya pasti bisa. Gak usah dibuka. Oke, sabar. Makanya ada kelas itu supaya bantu kalian semakin kuat. Gak apa-apa ini jadi
Nggak usah dicampur satunya. Satunya nggak usah dicampur. Udah. Oh, sorry. Ya, Cak, nih. Yang lain mah di bawah. Sudah, kelompok bola sudah. Kelompok satu ya, sudah dengar ya. Atasnya dulu. Oke, tinggal 2 menit lagi. Saya mau ngerokok. Oke, waktunya habis. Oke. Ya, ya, sudah dipegang, sudah. Tangannya di atas semua. Oke. Coba berdiri dulu. Sini. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Kelompok 1, coba berdiri dulu. Sini. Oke. Coba jelaskan sekarang mengapa bisa seperti ini terjadi. Coba yang kelompok di sana jangan dipegang dulu. Tidak boleh dipegang lagi. Jatuh itu nanti. Nah, sekarang jelaskan kelompok 1. Kelompoknya Bira. Coba jelaskan. Oke, jelaskan. Oke, dengar dulu kalian. Saya bisa membangun seperti ini dengan cara yang tepat karena kami berkolaborasi, saling membantu satu sama lain. Yang satunya buat segitiganya, satunya alasnya. Jadi kami bisa menyusun bangunan yang kokoh dengan secepat mungkin. Nah, yang pertama adalah membuat Buat alas. Berarti fondasi ya. Dan kerjasama. Ada yang menggunting, ada yang
gunting, ada yang buat alasnya, Ada yang buat segitiganya. Oke, buat kelompok di sini. Coba kenapa? Kenapa? Apa penyebabnya seperti ini? Pernah lupa? Apa lagi? Oke. Jadi kelompok di sini mengatakan bahwa kurang kompak. Dengan kelompok di sini dia rencanakan terlebih dahulu alasnya, segitiganya. Oke. Nah, yang kelompok di sini. Robo, bangun lagi. Robo, bangun lagi. Apa yang bisa didapatkan? Coba berdiri dulu. Nah, coba. Abiar. Ya, coba berdiri dulu, Abiar. Oke, coba jelaskan. Kenapa bisa bangkit lagi? Robo berdiri lagi. Coba tangan dulu. Latihan. Oke. Apa? Karena bangunannya kurang kokoh. Apa lagi? Wajahnya goyang-goyang. Terus kelompok yang di sana coba jelaskan. Coba. Biar berdiri jelaskan. Apa penyebabnya? Lagi. Penyebabnya itu isolasinya kurang lengket, Bu. Kurang lengket. Terus apa lagi? Banyak tangan yang pegang. Oke, jadi poin positifnya di sini adalah kita harus bisa saling kerjasama. Yang pertama dibuat adalah perencanaan, lalu dibangun, dibagi-bagi. Ini nanti yang bikin, Oke? Bisa seperti itu? Kalau ibu bilang dikasih apa, kalian jawab dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, kalian? Wow, kalian bisa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oh, keren. Wow, keren. Semangatnya mana? Ibu udah dengar. Lagi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi setiap kelompok tugasnya sekarang rapikan dan kembalikan sesuai dengan tempatnya dan isinya. Kasih maksudnya ini pada dong. Oke, kembalikan ya kartunya ke ibu. Cepat. Ambilin, kasih makan lagi tempatnya mana? Kasih O, kasih Oke, mari masuk lagi nak dalam tempatnya nak. Kasih masuk lagi tempatnya. Iya. Jadi bila
mendapatkan rasa saling berkolaborasi, saling kerjasama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti pada tadi kita menyusun kartu menjadi bangunan yang tinggi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompoknya Lani, coba apa yang kamu dapatkan dari permainan ini? Yang kita dapatkan itu hasil kerjasama dan bekerjasama dalam membuat bangunan yang agar bisa menjadi kokoh. Terus harus ada kerja sama. Jadi supaya bangunannya jadi harus tetap kerja sama. Oke, mana lagi anunya solusinya? Oke. Kenapa cuma dua? Sekarang perhatikan coba ya. Tonton video ini ya. Nah, dari video tadi, apa yang kalian dapat lihat?
dipukul, bangkit lagi. Ada yang bisa bicara? Coba. Siapa? Ada? Coba Bil. Aku pertanyaannya. Pertanyaannya apa yang kamu lihat dari itu? Apa yang kamu dapatkan? Video tersebut menceritakan tentang mengibaratkan sosok makhluk hidup yang sering dijatuhkan lalu bangkit lagi. Nah, Walaupun banyak rintangan dia tetap berdiri Ya. terus. coba siapa lagi yang bisa? Laki-lakinya? Ada yang pernah di sini mengalami masalah tapi tetap berdiri lagi, tetap bangkit lagi? Nah, apa lagi? Apa? Coba. Di sebelah sini. Apa yang kamu lihat tadi? Apa yang kamu lihat? Nah, benda yang jatuh lalu bangkit lagi, berdiri lagi. Yang sana? Sama? Coba bisa? Coba jelaskan dulu. Atau ada yang bisa berdiri? Oke, jadi intinya resiliensi itu adalah ketika kalian memiliki masalah, mampu bangkit kembali, mampu berdiri kembali. Sama halnya tadi mereka, dia dipukul seberapa kerasnya, tapi tetap berjuang untuk berdiri. Sama seperti kalian, nak. Kalian begitu ketika kalian, contoh ada masalah dengan si A, contohnya si Fadil berkelahi sama Firdaus. Tapi apa? Tapi dia berusaha untuk supaya baik lagi, supaya tidak robek lagi. Terus ada lagi contoh yang lomba olimpiade terus tidak menang. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa menang? Belajarlah lagi sampai dia belajar lebih giat supaya bisa bangkit lagi. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih? Kenapa daya lenting penting? Daya lenting itu daya untuk bangkit ya. Untuk bangkit lagi ya. Kenapa penting? Karena banyak orang yang tidak bisa melewati masalahnya dapat menyebabkan stres, depresi, cemas, takut. Bahkan banyak yang ada yang kemarin kasus yang sering dibully sampai dia bunuh temannya yang dibully. Gini ya ceritanya, dalam satu kelas itu ada satu orang yang dibully. Terus dia bunuh seluruh teman satu kelasnya. Ada kasus seperti itu. Ada juga yang sampai depresi. Itu ada kasus di situ, sering dia tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Berarti itu bahaya ya, yang namanya masalah kalau tidak mampu bangkit kembali. Jadi kalau ada teman-teman bermasalah, jangan disepelekan, tapi diajak cerita atau tanya ke guru. Kan ada guru BK, ada ibu, ada kawan Jono, ada Bu Elvira. Dia bisa kalian bisa tolongin. Umpamanya ada masalah sampai galau berturut-turut, PR-nya tidak jadi, makan tidak enak, jalan pun tidak nyaman, keluar rumah pun tidak mau bangun juga malas. Itu harus segera ditangani ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Coba yang kedua, apa lagi bacanya ini nak? Patahan Dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Nah, Siswa SMP bunuh diri saat pensiun. kenapa kira-kira seperti itu? Karena tidak ada perasaan untuk bangkit, tidak ada tempat untuk Bercerita. Dia anggap itu masalahnya, wah saya sudah bermasalah, hancur duniaku. Ada yang pernah berkelahi sama mamanya sudah kasih masuk baju dalam tas mau minggat? Aku. Nah, siapa lagi? Aku aja. Siapa yang pernah berkelahi sama mamanya sampai bilang, aku tidak mau lagi di sini, mau saya pergi saja dari sini. Banyak ada beberapa ya orang yang seperti itu.
Si ini, si B memiliki prestasi yang rendah. Jadi, oke. Jadi, kira-kira faktor apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Faktor pergaulan, Bu. Pergaulan, apa lagi? Selain pergaulan, Lingkungan. apa lagi? Pikiran. Pola Pola pikir. Pola pikir. Seandainya si A dan si B meskipun berbeda, tapi kalau dia memiliki pola pikir yang sama, berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa diperbaiki, bisa dijalani, bisa bangkit lagi, pasti bisa menjadi orang yang sukses. Oke. Lanjut lagi. Mindset, mindset dan growth mindset. Mindset itu sama halnya dengan berpikir negatif. Yang satunya berpikir positif. Oke, coba Panil, berdiri dulu. Coba berdiri. Bacakan mindset maksudnya kesuksesan. Saya bisa. Saya bisa sukses jika growth mindsetnya. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Yang satu, saya bisa sukses jika punya bakat. Yang kedua, saya bisa sukses jika berusaha. Apa bedanya? Bedanya Jadi usaha. Oke, jadi orang yang berpikir bahwa jika punya bakat dia baru sukses itu adalah orang yang berpikir negatif. Pada kenyataannya, biar orang tidak punya bakat tetap bisa sukses. Betul enggak? betul. Betul enggak? Jerome Pauline dia tidak akan bisa jadi orang cerdas kalau dia tidak berusaha. Bakat saja itu cuma tidak menjamin kalian sukses. Tapi kalau tidak ada usaha, contohnya banyak contoh orang-orang yang punya kesuksesan tanpa bakat yang aneh-aneh. Contohnya pelawak ya, Sule itu bakatnya melawak, komedian. Tapi dia kira-kira bisa langsung jadi komedian? Tidak. Iya kan, tetap Dari awal. dia berawal dulu dari usaha, jadi komedian, apa namanya itu, pemain hiburan, lalu jadi pelawak terkenal. Oke, selanjutnya coba Gira baca yang kegagalan. Mindsetnya Mindset negatif, saya tidak bisa. Kalau positif, saya akan coba lagi. saya menyerah. dan saya akan coba lagi. Jadi kalau orang yang berpikir negatif, ketika ada tugas tidak dapat diselesaikan, dia bilang saya memang tidak bisa matematika. Pada kenyataannya sebenarnya matematika itu banyak triknya, banyak caranya supaya bisa diselesaikan. Oke, lanjut lagi. Yang kesulitan. Coba Bia baca dulu yang kesulitan. Ya, berdiri bisa. Saya tidak bisa dan saya belum bisa. Apa bedanya saya tidak bisa dan saya belum bisa? Kalau pikiran negatif itu seringkali menyatakan diri bahwa kita melakukan aktivitas itu saling menunda-nunda dan saya berpikiran untuk tidak bisa mengerjakannya. Nah, kalau orang yang tidak bisa, oke, berarti berpikir negatif itu selalu menunda-nunda, tidak bisa, Jadi tidak bisa. tidak bisa. Oke, Mau berusaha. apa bedanya kata tidak dan kata belum? Apa bedanya kata tidak dan belum? Kalau kata tidak itu berarti sama sekali Tidak mencoba. Nah, Kata belum berarti nanti akan ada akan ada mencoba. Oke, sekarang coba tegangkan tangannya. Tegangkan tangannya.
Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi ya, orang yang berpikir negatif itu selalu mengatakan tidak bisa. Tapi kalau sudah berpikir positif, saya pasti bisa. Saya akan ya, saya akan selalu berusaha. Tepuk tangan dulu buat aku. Oke, masalah. Mengapa masalah itu terjadi pada saya? Banyak yang seperti itu berpikir. Tapi kalau kalian berpikir solusi apa yang saya bisa lakukan, apa yang kalian bisa lakukan bisa keluar dari masalah itu. Ingat nak, masalah itu pasti berlalu. Sama halnya jarum jam selalu berputar. Ia tidak akan selalu di angka 12, tapi akan menuju 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itulah masalah. Jadi bagaimana kita melewatinya? Oke, selanjutnya. Nah, coba lihat. Apakah saya passion mindset atau mindset atau grow mindset? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah suatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu passion mindset atau grow mindset? Oke, selanjutnya coba baca yang keras. Gak kelihatan. Ketika saya menghadapi tantangan, saya bisa karena merasa tidak cukup. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena tidak cukup mampu. Itu pikiran negatif atau positif? Negatif. Lanjut lagi. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika berusaha lebih keras. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Oke, selanjutnya. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya Takut terlihat bodoh atau gagal. Negatif. Lanjut lagi. Coba. Ya. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan. belajar dan tumbuh, bukan sebagai prinsip yang tidak merupakan saya. Positif atau negatif? Positif. Positif. Usaha dan kerja keras adalah Kunci untuk mencapai kesuksesan dan membanggakan teman-teman saya. positif atau negatif? Nah, lanjut lagi. Bakat alami. Ini adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saya tidak cukup jika Anda tidak berusaha. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke. Tepuk tangan dulu. Nah, neoplastisitas. Siapa yang sudah belajar neuron di kelas 9? Saraf 89. Nah, sudah belajar ya. Jadi sistem saraf itu ketika kita berusaha berpikir positif, dia akan membentuk koneksi saraf Baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan. Nah, jadi ketika kalian berpikir positif, dia akan membuat koneksi baru. Lanjut lagi. Oke. Kelas A dipuji, kelas B didukung. Kira-kira mengapa pujian menghancurkan resiliensi? Kenapa pujian menghancurkan semangat untuk bangkit? Karena pujian itu sifatnya hanya untuk menaikkan ego. Iya, kalau sering dipuji itu dia merasa panjang lehernya. Betul nggak? Jadinya sombong dan akan stagnan di
sebagai subjek, ibu bapak bangga padamu. Anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Nah, apa bedanya itu menurutmu? Ini ya, yang di sini itu adalah pujian, yang sini adalah dukungan. Nah, kalau hanya bangga saja diucapkan, kadang itu hanya menimbulkan rasa wah kita sudah berhasil. Tapi ketika ada dukungan, kamu pasti bangga pada dirimu. Kamu bangga kan sama dirimu sendiri kan? Bangga kan? Bangga enggak? Bangga ya? Coba lagi-laginya bangga enggak sama dirinya sendiri? Bangga enggak? Perempuannya bangga enggak? Bangga. Kenapa laki-laki suaranya? Karena ada perempuannya lebih sedikit. Oke, lanjut lagi. Wah, suaramu merdu sekali. Itu hanya pujian ya. Dukungan, kamu sudah berlatih sangat keras, pasti kamu bisa. Kata-kata itu yang bisa membangkitkan semangat seseorang. Oke. Nah, coba yang suaranya keras. Abel. Coba baca itu nak, meskipun impian final kali ini. Coba. Ini kan situasi tim sepak bola sekolah gagal masuk final. Padahal peluangnya sangat besar. Coba baca yang putih ini nak, yang putih ini. Meskipun impian final kali ini Yang keras. Meskipun impian final kali ini belum terwujud. Coba, Alia, yang keras. Siapa tadi yang mau bilang? Saya Bu. Alia, coba baca yang keras. Yang keras berdiri. Ya. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan, dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak. Jadi itu ceritanya ada klub sepak bola yang mau masuk final tapi gagal, jadi semuanya tunduk. Ini coachnya dia bilang semangat, memberikan empati. Dia validasi perasaan, tahu nggak validasi perasaan? Iya, Dia menerima perasaan mereka, mengakui usahanya, sudah mengakui. Ada refleksi positif, dia melihat secara positif, penegasan nilai diri, hasilnya, tawaran dan dukungan untuk masa depan. Jadi penting bagi kita membantu seseorang agar bangkit dari kegagalan. Lanjut lagi. Nah, ini oke. Jadi sekarang tugasnya oke, tulis. Sekarang tulis kalian berapresiasi. Berapresiasi itu ada di situ awalnya dengan apresiasi, koreksi, dan apresiasi lagi. Coba sekarang, coba tahu ceritanya gini, bunyinya gini. Bapak,
orang tuanya.
Terus nilainya nilai ulangannya rendah apa apresiasinya? Baca. Apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya dan semangatmu untuk mencapai tujuan. Kamu sudah mengerahkan upaya dan semangatmu untuk mencapai tujuanmu. Terus koreksinya apa? Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu bermain untuk memberi banyak waktu untuk waktu belajar. Nah, koreksinya mengurangi waktu bermain supaya dapat belajar dengan baik. Terus yang lagi apresiasinya apa lagi? Saya percaya kamu pasti bisa dengan tetap semangat dan terus berlatih. Saya percaya kamu tetap semangat dan terus berlatih. Tepuk tangan dulu. Berarti Puspa sudah paham ya caranya memberikan gegar koreksi, gegar apresiasi. Ada yang sudah selesai sampai ke situ? Coba Lani berdiri. Apa apresiasinya? Saya sebagai temanmu sangat mengapresiasi dirimu karena kamu sudah berusaha sesuai kemampuan diri kamu. Koreksinya, alangkah baiknya kamu mengurangi waktu bermain jika mau diadakan ulangan, belajar dengan tekun dan sabar. Karena jika kamu sudah berusaha, pasti menghasilkan hasil yang sangat baik. Apresiasinya, saya yakin pasti kamu bisa jika kamu belajar. Oke, jadi tadi yang pertama itu apresiasinya kamu sudah belajar dengan sangat baik. Terus koreksinya kurangi belajar, kurangi waktu bermain supaya lebih banyak belajar. Terus apresiasinya, ya, saya yakin pasti kamu bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke ya, jadi gitu caranya memberikan apresiasi dan koreksi. Selanjutnya, kalian lihat ini gambar apa? Gambar burung. Ini apa ini? Anakku. Ini lagi diapakan sama ibunya? Ditendang ya? Kenapa dia tendang? Supaya bisa tangan dulu pasti dia tendang banyak. Jadi kenapa kira-kira ibu guru tega menendang anaknya supaya Anaknya bisa belajar terbang. berarti lembut dan tegas itu sangat penting diberikan, sama halnya guru itu ketika memberikan materi kalian, mengarahkan kalian agak sedikit tegas supaya kalian bisa berkembang dan terus tumbuh. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang buat Lani coba berdiri dulu baca. Selamat pendekar. Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini sebagai tanda kamu sudah menguasai ilmu. Menguasai Kamu berhak Kau berhak mendapatkan kartu ketiga. tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Oke.